Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Musdalifah, umur saya 21 tahun. Saya tinggal di Jakarta. Hobi saya itu menyanyi dan memasak. Di sini ada yang suka nggak sih sama menyanyi dan memasak? Pasti banyak ya yang suka menyanyi dan memasak. Sebelum memasuki materi, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu bacakan. Sebelum kita mengetahui nih sekilas materi-materi yang akan kita bahas, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya itu apa. Tujuan pembelajarannya yaitu dapat menjelaskan hubungan antar jumlah partikel dan volume zat serta massa zat. Yuk kita simak. Nah, ada yang tahu nggak sih sejarah dari konsep mol itu apa? Sejarah dari konsep mol itu, gagasan ekuivalen kimia dinyatakan oleh Henry Cavendish pada tahun 1767, diklarifikasi oleh Jeremiah Ricard pada tahun 1795, dan dipopulerkan oleh William Wollstone pada tahun 1814. Wollstone menerapkan konsep tersebut ke dalam atom-atom dan mendefinisikannya, sehingga satu ekuivalen dari satu elemen sesuai dengan massa atomnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sejarah dari konsep mol itu apa. Apakah di sini sudah ada yang bisa mengartikan pengertian dari konsep mol itu apa? Pengertian dari konsep mol itu secara sederhana, mol adalah satuan dari jumlah zat di dalam perhitungan kimia menggunakan konsep mol. Tentunya tidak ada dong yang mau menghitung jumlah partikel yang sangat banyak. Untuk itu, mol digunakan agar lebih memudahkan perhitungan. Pengertian dari tadi kan sudah dijelaskan sejarah dari konsep mol, pengertian dari konsep mol. Selanjutnya ada hubungan konsep mol. Hubungan konsep mol itu ada 3. Jumlah partikel, massa zat, dan volume zat. Yuk kita simak. Yang pertama kan ada jumlah partikel. Seperti yang udah kalian tahu nih, 1 mol menyatakan banyak partikel dalam suatu zat, yang mana jumlah zatnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Berdasarkan penelitian Avogadro diketahui nih, kalau dalam 1 mol atau 12 gram atom, karbon 12 terkandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Bilangan ini kemudian dikenal luas sebagai bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro merupakan konstanta yang dinamakan menurut seorang ilmuwan Itali dari awal abad ke-19, Amedeo Avogadro, yang pada tahun 1811 pertama kalinya mengemukakan bahwa volume suatu gas pada tekanan dan suhu tertentu berbanding lurus dengan jumlah atom dan molekul tanpa tergantung dari jenis gas. Nah, dari hal tersebut kita bisa ketahui persamaan hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel, yaitu jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Yang kedua itu ada massa zat. Massa zat besar massa atom dan molekul terdapat dalam 1 mol zat. Dapat diketahui melalui massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Secara sistematis, hubungan ini dapat digambarkan berikut. Massa senyawa sama dengan MR molekul relatif dikali jumlah mol. Yang ketiga ada volume zat. Yang kedua dibagi menjadi 2 keadaan, yaitu ada standar atau STP, yang kedua tidak standar atau non-STP. Pada kondisi standar, suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, volume molar gas bernilai sebesar 22,4 L. Jadi, berdasarkan hukum Avogadro dapat disimpulkan persamaan. Jangan lupa dicatat ya rumus-rumus yang ada di dalam video. Selanjutnya ada keadaan non-STP atau tidak standar. Suatu keadaan di mana suhu dan tekanan telah diketahui disebut juga sebagai keadaan tidak standar. Sehingga pada keadaan ini, volume gas dapat dihitung dengan menggunakan persamaan gas ideal. Nah, kalian bisa catat ya rumus yang ada di dalam video. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.